Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul evaluasi, implementasi, dan rekomendasi mitigasi risiko. Nama anggota kelompok kami yang pertama terdiri dari Mufarohah dengan NRP 11230429. Yang kedua ada Fatimatus Zahra dengan NRP 11230431. Yang ketiga ada Reza Wenda dengan NRP 1123040042. Yang keempat ada Gale Utomo dengan NRP 11230452. Yang kelima ada Vika Feni Faradista dengan NRP 11230453. Yang terakhir ada Muhammad Ibnu Zaman dengan NRP 11230454. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya ada latar belakang penelitian. Untuk latar belakangnya, PT PPNS adalah perusahaan galangan kapal dengan jumlah karyawan mencapai 1.000 orang yang bergerak di bidang produksi kapal. Mengingat tingginya tingkat kecelakaan kerja mulai dari kategori ringan hingga berat, perusahaan menempatkan perlindungan terhadap risiko kesehatan, kecelakaan, dan kematian karyawan sebagai prioritas utama. Saat ini, manajemen baru berkomitmen menerapkan sistem manajemen risiko berbasis ISO 31000 dengan pendekatan mitigasi dan diversifikasi risiko melalui program asuransi. Untuk memastikan efektivitas implementasi sistem tersebut, evaluasi berbasis kuesioner dilakukan guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan 3 rekomendasi perbaikan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Yang pertama, mengetahui efektivitas implementasi mitigasi risiko. Yang kedua, identifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, memberi perbaikan sistem manajemen risiko. Next. Selanjutnya ada metodologi. Evaluasi ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan dari berbagai departemen PNS seperti Departemen Produksi, Departemen K3, Departemen Human Resource, serta perawatan dan pemeliharaan. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan yang mencakup 2 aspek utama, yaitu pemahaman dan implementasi mitigasi risiko, serta efektivitas tindakan mitigasi dalam mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. Data dikumpulkan melalui Google Form dan dianalisis secara deskriptif untuk melihat tren persepsi hambatan yang dialami serta efektivitas pelaksanaan di lapangan. Sebanyak 24 responden berpartisipasi dengan distribusi yang mencerminkan keterwakilan unit kerja yang relevan terhadap manajemen risiko. Selain itu, jawaban terbuka dari responden dianalisis secara kualitatif untuk menggali saran dan rekomendasi yang dapat digunakan dalam penyusunan perbaikan sistem manajemen risiko di perusahaan ini. Lanjut kita ke isi kuesionernya. Di sini pada pemahaman terhadap program mitigasi terdapat 24 orang menjawab iya untuk pemahaman terhadap program mitigasi. Seluruh responden ini menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya program mitigasi risiko di unit kerja mereka. Selanjutnya ya ini kuesioner tentang sosialisasi dan penjelasan mitigasi. Mayoritas responden ini setuju sebesar 62,5% merasa tersosialisasi dengan jelas. Tetapi masih ada 25% responden yang kurang puas atas sosialisasi dan penjelasan mitigasi dari PT PPNS. Kemudian selanjutnya yakni keterlibatan responden dalam pelaksanaan mitigasi.
Sebagian besar responden merasa terlibat langsung dalam pelaksanaan mitigasi resiko di masing-masing departemen mereka. Sebagian besar ini mencakup 53,3% yang menjawab iya dan sisanya menjawab tidak. Lalu di sini terdapat implementasi risiko di mana mayoritas responden menilai implementasi mitigasi cukup realistis, namun masih ada responden yang merasa sulit. Di sini terdapat 20,8% mudah, 62,5% cukup, sangat sulit 4,2%, dan 8,3% sangat sulit. Untuk pengurangan kemungkinan terjadinya risiko, 100% responden rasa mitigasi mampu mengurangi kemungkinan risiko. Sebagian besar menilai hasilnya signifikan, dengan presentasi sebanyak 4,58% menjawab banyak, 29,2% menjawab cukup, dan 25% menjawab sangat baik. Pengurangan dampak risiko 42% sedikit dan 29,2% sangat banyak, lalu 20,8% cukup dan sebesar 45,8% banyak. Sebagian besar responden 45,8% menilai bahwa tindakan mitigasi cukup mengurangi dampak risiko. Terus penurunan kejadian risiko 4,2% tidak, dan 95,8% ya. Hampir semua responden melihat adanya penurunan kejadian risiko setelah mitigasi ditetapkan. Next. Kecepatan respon terhadap risiko sebesar 4,2% lambat dan 12,5% sangat cepat, 29,2% cukup, 54,2% cepat. Mayoritas responden menilai respon terhadap risiko cukup cepat tetapi masih bisa ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi. Hambatan utama dalam pelaksanaan mitigasi risiko adalah kurangnya pelatihan teknis sebesar 73,9% dan biaya tinggi 69,6%, diikuti oleh kurangnya sosialisasi sebesar 56,5%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar karyawan PT PPNS mengetahui program mitigasi risiko, namun terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Hambatan utama meliputi kurangnya pelatihan teknis, biaya tinggi, dan kurangnya sosialisasi. Meskipun tindakan mitigasi dinilai cukup efektif dalam mengurangi dampak risiko, 45,8% responden menyatakan cukup hingga sangat banyak. Respon terhadap risiko umumnya cepat. Saran perbaikan dari responden berfokus pada peningkatan pelatihan teknis, sosialisasi yang lebih intensif, dan evaluasi berkala. Dalam memperbaiki aspek-aspek ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Saran responden: 1. Melakukan pelatihan teknis terhadap mitigasi risiko Khairul Afandi, staf HRD. Yang kedua, sosialisasi secara jelas untuk semua karyawan atau pekerja dari Muhammad Basul, staf HRD. Yang ketiga, identifikasi risiko secara proaktif dan evaluasi hasil mitigasi secara berkala dari Fatimah Tijarah, staf maintenance. Selanjutnya yaitu poster rekomendasi. Pada poster ini berisi rekomendasi pada implementasi mitigasi risiko di PT PPNS. Rekomendasi yang pertama yaitu pelatihan teknik berkala. Mayoritas responden menyoroti kurangnya pelatihan sebagai hambatan utama. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan pelatihan teknis secara rutin dan terstruktur bagi seluruh karyawan.
terutama yang berada di unit beresiko tinggi. Materi pelatihan dapat mencakup prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan skenario penanganan darurat. Rekomendasi yang kedua yaitu penguatan sosialisasi dan komunikasi. Responden juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait program mitigasi resiko. Disarankan agar perusahaan meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media visual seperti poster atau infografis, briefing mingguan, serta sesi tanya jawab bersama tim K3. Ini akan membantu menyamakan pemahaman dan mengurangi miskomunikasi. Rekomendasi yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring rutin. Beberapa responden menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi mitigasi. PT PPNS sebaiknya menetapkan sistem monitoring yang konsisten seperti survei triwulan, audit keselamatan internal, dan umpan balik langsung dari karyawan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbarui SOP dan mempercepat respon terhadap risiko. Terima kasih kami dari kelompok 4 atas waktu yang telah diberikan kepada kami dan sehingga bisa menyampaikan materi dengan baik. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.